9 Kamp tahanan perang Jepang di Banyuwangi tahun 1942 sampai tahun 1947. Kamp konsentrasi Jepang adalah nama yang digunakan Belanda untuk menyebut kamp interniran yang didirikan untuk menahan penduduk sipil atau tawanan militer selama pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945, yang berada di bawah pengawasan Jepang oleh pemerintah kolonial Jepang. Sebagai warga dari tempat yang diperintah Jepang selama Perang Pasifik, orang Belanda disebut sebagai warga asing yang merupakan musuh. Ada desas-desus bahwa perlakuan yang keras dan bengis terhadap tahanan perangnya menimbulkan kematian bagi mereka. Di dalamnya, para tawanan kekurangan makanan, air, dan obat-obatan. Penyakit menular, antara lain disebabkan oleh layanan kesehatan yang buruk, menyebar luas dan telah merenggut ribuan jiwa tahanannya. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, total lebih dari 42.000 personil KNIL dan Angkatan Laut Belanda ditahan, dan sekitar 100.000 warga sipil Belanda pria, wanita dan anak-anak ditahan di kamp-kamp. Tawanan tersebar di beberapa kamp besar di Batavia, Bandung, Cimahi dan juga kota ujung timur Pulau Jawa yaitu Banyuwangi. Sejumlah besar tahanan perang, penduduk asli ada juga yang dibebaskan, yang lain sebagian besar dibawa ke kamp kerja paksa di luar Jawa. Kamp di Banyuwangi berada di Kesilir, Awu-Awu, Sukonator Srono, Kendeng Lembu, Jambu Licin, Berasan, Kalibendo, Glenmore dan kamp sementara di kota Banyuwangi. Pertama, Kamp Glenmore Banyuwangi. Kamp terletak di pantai timur Jawa. Merupakan wilayah perkebunan kopi dan karet di Glenmore berada sekitar 40 km di sebelah barat Banyuwangi. Dari tahun 1945 hingga Mei tahun 1946 lokasi ini berfungsi sebagai kamp Republik. Dihuni oleh 44 tahanan wanita dan anak-anak. Pada akhir 1945, perempuan dan anak-anak dari daerah di sekitar perkebunan kopi Glenmore, ditahan di lahan perkebunan. Selama tahun 1946 mereka dipindahkan ke Kamp Kotok di Jember. 2. Kamp Kendeng Lembu Glenmore Banyuwangi. Merupakan wilayah perkebunan kopi dan karet di Kendeng Lembu Glenmore terletak sekitar 50 km barat daya Banyuwangi. Dari Februari tahun 1946 hingga Mei tahun 1946 lokasi ini berfungsi sebagai kamp Republik. Dihuni oleh 30 tahanan pria, wanita, dan anak-anak. Pada bulan Februari tahun 1946, sejumlah keluarga yang sebelumnya ditahan di Kamp Srono dan Kamp Awu-Awu dibawa ke rumah yang lapang di perkebunan Kendeng Lembu. Mereka diberi makanan gratis, dan kadang-kadang memiliki kesempatan untuk membeli makanan tambahan. Tidak ada perawatan medis. Pada bulan Mei tahun 1946, keluarga-keluarga dibawa ke Kamp Kotok dekat Jember. 3. Kamp Kalibendo Glagah Banyuwangi. Merupakan wilayah perkebunan kopi dan karet Kalibendo terletak sekitar 15 km barat laut Banyuwangi. Dari tahun 1945 hingga 1947 lokasi ini berfungsi sebagai kamp Republik yang dihuni 100 tahanan pria, wanita, dan anak-anak. Tahanan yang meninggal 4 orang. Pada akhir 1945, sejumlah keluarga tahanan dengan alasan perkebunan Kalibendo. Awalnya seorang karyawan perkebunan menjaga kamp, kemudian tugas penjaga jatuh ke TRI. Para tahanan awalnya harus mengatur persediaan makanan mereka sendiri. Dari Juli tahun 1946, mereka menerima 200 gram beras per orang per hari, dan mereka dapat membeli lebih banyak makanan di pasar kecil di kamp. Ada air mengalir dan listrik di kamp. Tidak ada rumah sakit. Orang sakit parah dibawa ke rumah sakit di Banyuwangi. Selama tahun 1946 sejumlah keluarga dipindahkan ke Kamp Kotok dekat Jember. Sisa keluarga dievakuasi melalui Jember dan Malang ke Batavia selama 1947. 4. Kamp Buruh Pertanian di Berasan Muncar Banyuwangi. Terletak di pantai timur Jawa. Berasan berada di selatan Banyuwangi.
Dari tahun 1944 hingga 1945 lokasi ini berfungsi sebagai kamp sipil dihuni tahanan pria, wanita, dan anak-anak. Sebelum perang, sebuah koloni pertanian didirikan di dekat desa Berasan. Pada tahun 1944 mulai digunakan lagi sebagai kamp pertanian untuk warga Indo-Eropa dan keluarga mereka. 5. Kamp Sukonatar Srono Banyuwangi. Terletak di pantai timur Jawa. Sukonatar Srono berada sekitar 25 km barat daya Banyuwangi. Dari Oktober tahun 1945 hingga Oktober tahun 1945 lokasi ini berfungsi sebagai kamp Republik. Dihuni oleh 50 tahanan pria, wanita, dan anak-anak. Pada bulan Oktober tahun 1945, sejumlah kamp tahanan yang lebih dari satu. Mayoritas dari mereka berasal dari koloni pertanian Berasan, dan dibawa beberapa hari kemudian ke Kem Awu-Awu. 6. Kamp Awu-Awu Ijen Banyuwangi. Awu-Awu berada sekitar 30 km sebelah barat Banyuwangi. Dari Oktober tahun 1945 hingga Februari tahun 1946. Lokasi ini berfungsi sebagai kamp Republik dihuni oleh 50 tahanan terdiri pria, wanita, dan anak-anak. Pada bulan Oktober tahun 1945, 8 keluarga dari Kem Srono tiba di Kem Awu-Awu. Kamp itu terdiri dari gudang-gudang dengan banyak tiang, yang dimaksudkan untuk pengeringan tembakau, dan beberapa rumah, dikelilingi oleh gedek. Para tahanan perlu memasak makanan mereka sendiri, dan mereka mendapatkan air dari sungai kecil. Sungai yang sama menyediakan air untuk mencuci dan berfungsi sebagai toilet. Tidak ada perawatan medis. Pada bulan Februari tahun 1946, para interniran dipindahkan ke Kamp Kendeng Lembu. 7. Kamp Jambu Licin Banyuwangi. Merupakan wilayah perkebunan kopi dan karet licin. Terletak sekitar 15 km barat laut Banyuwangi. Berakhir bulan Mei tahun 1946 lokasi ini berfungsi sebagai kamp Republik, dihuni tahanan pria dan anak lelaki diisi yang lebih tua di perkebunan licin. Jumlah dan lama mereka ditahan tidak diketahui. Selama 1946 mereka dipindahkan ke Kem Bataan dekat Jember. 8. Kamp sementara di Kota Banyuwangi. Terletak di pantai timur Jawa. Dari bulan Maret tahun 1942 hingga April tahun 1942 lokasi ini berfungsi sebagai tahanan kamp perang ketika KNIL menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Yang dikomunikasikan kepada pasukan di Jawa Timur 2 hari kemudian, pasukan itu dikirim untuk sementara waktu untuk tetap dimanapun mereka berada. Para tawanan perang dibawa dalam minggu-minggu berikutnya dari kamp sementara ke Malang dan Surabaya. 9. Kamp Kesilir Banyuwangi. Terletak sekitar 50 km barat daya Banyuwangi. Kamp dihuni oleh 3.050 tahanan terdiri dari para pria dewasa dan anak lelaki. Jumlah yang meninggal 82 orang. Kamp ini berdiri mulai tanggal 6 Juli tahun 1942 hingga ditutup tanggal 22 September tahun 1943. Lokasi ini berfungsi sebagai kamp sipil. Pada tahun 1942, Letnan Kolonel Jepang Imamura memerintahkan agar proyek pertanian besar untuk orang Belanda dimulai di dekat Kesilir Banyuwangi. Rencananya adalah menciptakan koloni yang akan menampung 70.000 orang, yang akan dia awasi sendiri. Pada bulan Juli dan Agustus, sekitar 2.500 pria Belanda dibawa dari Jawa Tengah dan Timur, banyak dari mereka yang sebelumnya ditahan. Pada bulan Maret dan Mei tahun 1943, sekitar 650 orang dari Bondowoso dan Surabaya mengikuti. Mereka perlu membangun sendiri hampir semua tempat perlindungan. Mereka ditugaskan untuk membuka lahan dan mengolah sekitar 2.500 hektar lahan rawa. Mereka hampir tidak memiliki bahan atau alat untuk bekerja. Mereka juga membangun perawatan medis, pakaian, dan makanan mereka sendiri untuk menambah jatah makanan yang sedikit.
Hingga Februari tahun 1943, keluarga dapat membawa mereka paket selama kunjungan bulanan. Karena proyek-proyek itu kelihatannya tidak berkelanjutan, Kesilir ditinggalkan pada bulan Juni tahun 1943. Para tawanan Indo-Eropa dibawa ke Banju Biru, Tangerang. Sumber @Indische Kamparchief, Wikipedia. Translate dari Google by Munawir.